Halo minasan, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, Ibu harap semuanya sehat ya. Oke, kita belajar lagi ya. Pembelajaran kali ini adalah tentang penerjemah, juru bahasa, dan juru bicara ya. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah Tsuyaku. Oke, kita mulai belajar bersama Dewi Sensei. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai definisi apa itu penerjemah, juru bahasa, dan juru bicara, yuk kita ketahui dulu apakah penerjemah, juru bahasa, dan juru bicara itu sama atau beda? Kira-kira menurut Anda sama atau beda ya? Oke, untuk mengetahui apakah penerjemah, juru bahasa, atau juru bicara itu sama atau beda, yuk kita lihat definisinya. Oke, kita lihat di sini definisi penerjemah. Apa itu penerjemah? Penerjemah merupakan seseorang yang bertugas mengalihbahasakan secara tertulis dari suatu bahasa ke bahasa lain ya. Sedangkan juru bahasa merupakan seseorang yang bertugas mengalihbahasakan secara lisan dari suatu bahasa ke bahasa lain ya. Oke. Nah, juru bicara adalah seseorang yang diberi tanggung jawab penuh untuk menerangkan suatu kondisi atau situasi dari suatu lembaga, organisasi, ya, atau instansi, atau seseorang yang memberi wewenang kepadanya. Oke, dari definisi di sini bisa kita lihat ya, penerjemah itu siapa atau apa, juru bahasa itu siapa, dan juru bicara itu siapa. Oke, sampai sini bisa dipahami ya definisi dari masing-masing istilah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita pahami, bisa ketahui bahwa penerjemah dan juru bahasa adalah dua profesi yang berkaitan dengan kegiatan pengalihbahasaan. Ya, jadi penerjemah dan juru bahasa itu adalah dua profesi yang berkaitan dengan kegiatan pengalihbahasaan. Ya. Sedangkan juru bicara adalah orang yang diberi wewenang untuk menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau sebagai penyambung lidah suatu instansi, lembaga, atau seseorang, atau juga suatu organisasi. Ya. Jadi berdasarkan definisi sebelumnya ya, bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita pahami, penerjemah dan juru bahasa itu adalah merupakan profesi ya, profesi yang kerjanya itu berkaitan dengan pengalihbahasaan ya, mengalihbahasakan. Sedangkan juru bicara adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan suatu informasi kepada khalayak ramai ya, atau kepada masyarakat umum. Bisa dipahami ya, apa itu penerjemah, apa itu juru bahasa, dan apa itu juru bicara, atau siapa itu penerjemah, siapa itu juru bahasa, dan siapa itu juru bicara. Bisa jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat dari materi atau produk yang dihasilkan dan waktunya ya. Oke, kita lihat di sini. Penerjemah itu materinya berupa tulisan atau teks tulis, dan produk yang dihasilkannya juga berupa tulisan atau teks tulis. Oke. Nah, dalam bekerjanya seorang penerjemah itu bisa menggunakan media atau alat. Apa medianya? Yaitu kamus atau referensi lainnya. Mungkin juga
mesin penerjemah ya, atau hal yang lainnya. Jadi artinya penerjemah itu dalam mengalih bahasakannya dia memerlukan suatu media. Oke. Nah, cara dan situasinya atau cara dia bekerja atau bagaimana dia bekerja itu waktunya fleksibel. Tempatnya juga fleksibel. Artinya apa? Fleksibel di sini artinya dia bisa mengerjakan kapan saja. Bisa siang, pagi, malam, bisa seharian, bisa satu hari dia tidak bekerja, baru besoknya dia bekerja seharian, atau bisa terus dalam satu minggu itu dia bekerja, ya. Nah, yang penting dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan atau deadline-nya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat juru bahasa. Juru bahasa materi yang dialih bahasakannya itu adalah berupa teks lisan atau ucapan, ya. Dan produk yang dihasilkannya juga atau produknya juga adalah berupa lisan atau ucapan. Nah, di dalam bekerja, juru bahasa dia tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan media. Dalam hal ini dia tidak menggunakan kamus atau referensi lainnya, ya. Kenapa? Karena dilihat dari waktunya pendek kalau juru bahasa itu, dan on the spot itu artinya pada saat kejadian, pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Jadi tidak ada waktu dia untuk misalnya ada istilah atau satu kata yang tidak dia pahami, tidak mungkin dia mencari dulu di dalam kamus, karena lawan bicaranya atau kliennya itu akan terus berbicara, nggak mungkin menunggu dulu penerjemahnya atau juru bahasanya mencari artinya atau padanannya, ya. Jadi seorang juru bicara itu dia bekerjanya tidak menggunakan kamus atau tidak menggunakan referensi lainnya, tapi dia harus sudah punya pengetahuan atau wawasan tentang hal yang akan dialih bahasakan, ya. Jadi dia harus cepat berpikir ketika dia misalnya tidak memahami atau tidak menemukan satu istilah, dia harus cepat berpikir bagaimana ini caranya mengalih bahasakannya, ya. Oke, itu materi atau bagaimana seorang juru bahasa bekerja. Sedangkan juru bicara mempunyai tanggung jawab dan wewenang memberikan informasi dan menjawab pertanyaan masyarakat umum atau media massa. Jadi kalau juru bicara itu dia ditugaskan oleh seseorang atau oleh lembaga atau suatu organisasi, ya, untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh masyarakat umum. Dan juga dia bertanggung jawab atau mempunyai wewenang untuk menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atau media massa berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi kalau dilihat dari materinya atau produknya, ya, penerjemah itu materinya berupa tulisan, kemudian produknya atau dihasilkannya juga berupa tulisan, waktunya fleksibel, kemudian dia juga bisa menggunakan media berupa kamus atau referensi lainnya. Sedangkan juru bahasa materinya itu merupakan lisan dan produk yang dihasilkannya juga lisan, waktunya pendek, artinya dia bekerja pada saat itu juga, selesai kegiatan, selesai juga dia bekerja, dan dia tidak menggunakan media atau alat, ya. Nah, sedangkan juru bicara dia punya wewenang menyampaikan informasi. Jadi ada suatu hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, dialah yang sebagai perpanjangan lidah dari orang tersebut atau dari lembaga tersebut atau dari organisasi tersebut. Bisa paham ya? Dari sini, dari definisinya tadi, kemudian dari materi yang disampaikan, dari waktunya, ya. Nah, mengenai waktunya kalau juru bicara, ya waktunya itu ada mungkin diminta misalnya 1 minggu atau ya tergantung informasi yang akan disampaikan, tergantung kejadian yang kapan terjadinya dan harus segera disampaikan kepada masyarakat, ya.
Jadi kalau juru bicara ya waktunya tergantung adanya suatu kejadian. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke tanya jawab. Oke, apa pertanyaannya? Kita lihat. Ya, ada 3 pertanyaan di sini ya. Yang pertama, menurut Anda, apakah penerjemah, juru bahasa, dan juru bicara itu sama? Ya, kembali tadi ke pertanyaan tadi di awal, kemudian sudah dijelaskan. Nah, kalau menurut Anda sama, di mana letak persamaannya? Kalau menurut Anda beda, di mana letak bedanya? Atau ada hal yang samanya, ada hal yang bedanya? Coba jelaskan. Oke? Pertanyaan nomor 2. Dari paparan yang telah dijelaskan tadi, apa yang bisa Anda simpulkan? Atau apa yang Anda pahami? Ya, coba Anda tulis ulang lagi atau tulis lagi ya, dengan kalimat sendiri. Ya, dengan kalimat sendiri apa yang sudah dijelaskan tadi ya, atau dengan secara singkat Anda jelaskan kembali. Pertanyaan ketiga. Coba saudara beri contoh bentuk atau kegiatan penerjemahan, penjuru bahasaan, dan penjuru bicaraan. Ya, seperti apa kegiatannya atau seperti apa produknya misalnya. Ya, misalnya penerjemahan. Apa kalau tadi kan penerjemahan itu materi dan produknya kan berupa tulisan ya atau teks tulis. Nah, coba beri contoh. Ya, seperti apa hasil penerjemahan tersebut. Penjuru bahasaan tadi kan secara lisan, on the spot. Berarti ada suatu peristiwa, ada suatu kegiatan yang memerlukan juru bahasa. Biasanya dalam kondisi apa atau dalam kegiatan apa, ya, kegiatan tersebut membutuhkan juru bahasa. Silakan cari kegiatannya ya. Dan penjuru bicaraan, juru bicara. Nah, kapan juru bicara itu atau pada saat kejadian apa? Ada kejadian apa? Nah, juru bicaralah yang berbicara. Juru bicaralah yang menyampaikan informasi. Sebutkan kegiatannya. Oke? Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Oke, itu materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa dipahami dan materinya bisa bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan lewat kolom komentar. Oke, minasan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan atau dijelaskan tadi bisa menambah wawasan tentang penerjemahan ya, atau juru bahasa atau juru bicara. Jadi bisa mengetahui penerjemah itu seperti ini, kalau juru bahasa itu ini, kalau juru bicara ini seperti ini. Oke? Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Ya, minasan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Hai, ja, mata ne. Bye bye.